Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nasbahna ala fitatul Islam, kalimatul ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati Ibrahim Hanifah wa makan. Yang saya hormati Bu Ria Hanesti selaku tim pengembang SDIT Baitur Rahman Citra. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDIT Baitur Rahman Citra. Yang saya hormati pula para tamu undangan, ayah bunda, wali murid kelas 1 dan 2 SDIT Baitur Rahman Citra yang insya Allah semua yang hadir di majelis ini, Allah selalu lindungi dan berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat teriring salam semoga selalu kita lantunkan setiap hari agar kita memperoleh syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang Allah banggakan, teman-teman Dewan Guru juga yang Allah selalu beri kemudahan. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita dengan tema sosialisasi school visit ya Ayah Bunda, observasi siswa tatap muka, yang mudah-mudahan rencana pemerintah DKI Jakarta dan rencana Menteri Pendidikan yang infonya bagi zona PPKM 1 sampai 3 sudah diizinkan tatap muka. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diizinkan oleh pemerintah, Dinas Pendidikan untuk bisa melakukan pendidikan tatap muka. Nah, ini kita latihan Ayah Bunda, observasi dulu, school visit dulu ya, kunjungan sekolah ya. Biasanya kalau ada kegiatan offline itu ada home visit ya. Home visit, kunjungan ke rumah siswa-siswa. Kalau ini kita programnya school visit. Ya, bagaimana nanti teknisnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sebentar. Ya, ya Bunda. Ya, ini temanya school visit. Jadi bukan pembelajaran offline ya, Bunda. Kalau pembelajaran offline kita masih belum diizinkan. Yang di Kalideres hanya baru satu sekolah, yaitu SD Negeri 01 Kalideres. Kepala sekolahnya Pak lupa ya. Itu baru sekolah itu yang diizinkan. Nah, di Kalideres ini kita belum bisa diizinkan untuk sekolah offline atau tatap muka. Memang Menteri Pendidikan sudah menginfokan bahwa PPKM level 1 sampai 3 diperbolehkan 50% siswa untuk tatap muka, tapi ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Nah, dan kita belum diizinkan seperti itu. Iya ya Bunda. Insya Allah nanti akan ada program home visit, school visit atau observasi siswa. Nah, kapan ya? Gitu. Ya, insya Allah pelaksanaan school visit dimulai tanggal 6 Senin depan ya, Senin tanggal 6 September. Senin depan, insya Allah mohon doa, mohon dukungan, dan mohon kerjasama Ayah Bunda untuk bisa melaksanakan program school visit ini agar lancar dan juga semua tetap sehat. Seandainya program school visit kelas 1 dan kelas 2 ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke kelas selanjutnya. Pertanyaannya,
ini kok kelas 1 dan 2 ya gitu. Kenapa nggak kelas atas dulu gitu kan. Nah, kalau pembelajaran tatap muka memang dianjurkan untuk kelas atas terlebih dahulu. Nah, tapi ini kita programnya bukan program pembelajaran tatap muka, cuma school visit aja, kunjungan ke sekolah. Jadi yang paling belum kenal dengan lingkungan sekolah adalah kelas 1 dan kelas 2. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Saya sangat, merasa sedih ya kelas 2 yang saat ini ya, tahun kemarin benar-benar tidak, melaksanakan, eee, kunjungan ke sekolah, ya mudah-mudahan tanggal 6 besok bisa ya, semuanya sehat dan bisa melakukan program school visit ini ya. Nah, jika school visit 1 dan 2 kita evaluasi 1 minggu, ya ada perkembangan atau tidak ada kendala, yang mudah-mudahan minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya, bisa berlanjut ke kelas selanjutnya, mudah-mudahan, seperti itu. Ya, ini Ayah Bunda, pelaksanaan school visit dilakukan 1 pekan setiap, eee, satu pekan sekali setiap siswa. Jadi satu siswa itu hanya sekali dalam 1 pekan untuk, kunjungan ke sekolahnya. Tapi dalam 1 pekan itu ada 2 hari, ya, ada 2 hari seperti ini nih ya, eee, dengan jadwal nanti ya akan diinfokan, oh iya nih jadwalnya kelas 1 hari Selasa dan hari Kamis, kelas 2 Senin dan Rabu, itu. Nah, eee, dalam 1 hari itu ada 2 sesi. 2 sesi, masing-masing seperti ini pembagian sesinya. Nah, 30 menit selanjutnya, itu pukul 7 sampai pukul 9, sesi 1, kemudian, pembersihan ruangan dulu, baru masuk sesi selanjutnya. Untuk itu kami harapkan kepada ayah bunda, untuk datangnya tepat waktu dan tidak terlalu mendahulukan ke ini juga ya, waktu. Mentang-mentang nih anaknya, "Aduh udah semangat, saya jamnya, di sesi kedua jam 9.30, nggak apa-apalah di jam 9." Nah itu, mohon maaf ayah bunda, kalau hari-hari biasa, ketika kita belum pandemi, seperti itu ya, ketika kita belum pandemi, awal waktu masuk kelas itu lebih bagus ya. Tapi untuk kondisi seperti ini, masuk kelas awal waktu atau lebih dari jauh dari sebelum waktu yang ditentukan, itu mohon maaf kami tidak merekomendasi. Kenapa? Karena agar tidak terjadi penumpukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa mengatur waktu, mudah-mudahan ya. Tapi ya agar bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ini sesi 2-nya 9.30 sampai 11.30. Bagi siswa yang offline, maksudnya ini ya, school visit. Bagi siswa yang sedang school visit atau observasi, pembelajaran tahfidznya dilakukan siang hari online berupa voice note, seperti itu, ya. Jadi nanti misalnya Ananda Ica itu jadwalnya hari Selasa. Nah, hari Selasa tidak ada tahfiz, ya berarti tahfiznya tidak ada pelajaran tahfiz. Nah, hari Kamis misalnya dapat jadwalnya hari Kamis nih. Hari Kamis ada pelajaran tahfiz. Nah, pelajaran tahfiz tidak dilakukan di sekolah seperti itu. Karena pembelajaran yang di sekolah ketika observasi itu adalah pembelajaran yang pilihan, yang terbatas, yang sekiranya butuh bimbingan melalui seperti itu. Ya, jadi kalau nanti Anda sedang observasi di sekolah, maka pembelajaran voice note kepada guru Al-Qur'annya tersebut. Ya. Nah, bentar. Kelihatan nggak ya, Bunda? Bu Lala, maaf belum terlihat
Belum Oh, ada, belum Miss. terlihat ya? Oh, belum ya, sebentar ya. Tadi yang jadwalnya juga belum terlihat, Bun. Maaf. Oh, yang tadi. Dari awal Bu nggak ada PPT-nya. Dari awal terlihat. Ya Belum ada, Bu. Allah. Saya mah enak aja ngomong ya. Oh, nggak ada yang komen? Dikira emang sengaja, Miss. Memang belum ada. Oh, gitu ya. Ya, oke lah. Iya, 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 iya. Ya. Nih, kelihatan nggak? Kurang besar? Kelihatan sih, Miss. Oke. Ya. Ini. Mohon maaf ya, kepotong, Bunda Miss. ya. Kalau gitu Karena malah kepotong, eh, Miss. kenapa? Malah Ya, nggak kepotong kalau apa-apa. di Zoom, Miss. Ini Oh, nggak apa-apa. yang dituju yang paling bawah. Oh, siap. Yang paling atas ini persiapan sekolah. Ya, insya Allah sekolah saya sudah apa namanya prepare, persiapkan baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi syarat-syarat tersebut ya, berkaitan dengan ini sih sarana dan prasarana ya, mengenai bangku, mengenai apa namanya lain-lain ya, pokoknya sarana prasarana insya Allah sudah ada di sekolah. Nah, ini untuk ya Bunda, persiapan sebelum sekolah tatap muka. Ya, ini kan kita emang baru ya. Nanti mudah-mudahan ketika kita sudah diizinkan tatap muka oleh pemerintah, kita sudah siap atau sudah, oh kemarin kayak begini nih, kurang bagus. Oh kayak gini kendalanya ini loh gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan udah siap. Nah, makanya kita sekarang latihan dulu. Untuk ayah bunda, kami mengharapkan menyiapkan masker yang sesuai dengan ukuran wajah anak-anak dalam jumlah yang cukup. Nah, kan kadang-kadang anak-anak kalau sedang bicara atau saking senangnya ya ngomong gitu kan, atau nanya gitu, itu nanti tolong dipersiapkan masker lebih dari yang ia pakai. Ya, ketika ke sekolah kan takutnya entah talinya putus, ya itu kadang ada terjadi. Jadi disiapkan serep ya, masker serep seperti itu. Nah, yang kami harapkan pun adalah masker medis. Kalau masker medis kan tidak terlalu ngap ya kalau ngomong ya. Kalau masker bahan ketebalannya terlalu tipis juga kurang bagus, dan ketebalannya yang terlalu tebal agak susah bernapas gitu kalau mereka bicara. Nah, dan kami pun mengharapkan menggunakan pensil. Ya Bunda, kenapa ketika masker kita gunakan untuk dalam jangka waktu 1-2 jam ya, 7 sampai jam 9 itu lumayan lama. Nanti kadang-kadang kalau seandainya memang mereka butuh bicara, masker boleh apa namanya lagi ngap gitu ya, turunin sedikit karena masih ada facial ya, jadi facial sebagai backing untuk masker tersebut gitu. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya melatih ya anak jangan berkata dengan orang lain di jalan, dan ya ini sebelum melakukan ya. Tadinya kami juga pengen tes dulu PCR, cuman terlalu apa ya, terlalu berat mungkin bagi ayah bunda kalau siswanya, semua siswa sebelum ke sekolah harus tes dulu gitu. Nah, ini mungkin kami harapkan ayah bunda sebelum menyetujui untuk apa namanya datang observasi ke sekolah itu harus memastikan kondisi Ananda dalam keadaan sehat ya, dan orang tua serta orang-orang yang ada di rumah itu dalam keadaan sehat gitu. Kenapa? Karena ya mungkin apa namanya ada pernah terjadi orang tuanya sakit dan anaknya sehat. Ya, sehat dalam arti lain gitu, maksudnya imun anak itu lebih kuat gitu kan ya, lebih kuat dibanding dengan orang tua. Ternyata si anak itu sebenarnya apa namanya terpapar seperti itu. Jadi kita harus memastikan orang tua dan keluarga yang ada di rumah pun dalam keadaan sehat. Jika memang ada yang kurang sehat, maka kita harus memastikan dulu anak tersebut juga sehat seperti itu. Karena memang kalau dari segi cek suhu, ya saya pernah
Ya, karena saya pernah terpapar ya Bunda. Saya pernah terpapar dan saya tidak demam sama sekali ya. Saya tidak demam, tidak batuk dan tidak flu. Ya, tapi gangguan penciuman saya saja yang terganggu gitu ya, penciuman saya terganggu. Itu aja. Nah, kalau anak-anak kan kadang nggak sadar ya Bunda ya. Sadar, iya. Nggak sadar. Benar. Kalau mereka itu sebenarnya terpapar, makanya kita sebagai orang tua yang lebih paham, kita harus cek and recheck, jangan sampai ini judulnya kita September Ceria, anak-anak bisa observasi, bisa visit school visit ke sekolah, tapi ternyata setelah itu kita nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya, mudah-mudahan sih semua sehat. Kalau memang kita benar-benar jangan mentang-mentang, mumpung ada jadwal ke sekolah. Aduh, cuma seminggu sekali. Nggak apa-apa deh kalau batuk-batuk dikit atau pilek-pilek dikit, nggak apa-apa ya nak ya gitu. Jangan tunjukkan kamu flu atau pilek seperti itu, jangan sampai seperti itu ya Bunda ya. Kita semua kerjasama biar semuanya tetap sehat ya. Oke, yang selanjutnya adalah melatih anak agar selalu cuci tangan dengan benar ketika baru sampai sekolah. Nah, insya Allah ini oleh petugas sekolah ya, sudah. Tapi di rumah adalah tugas saya Bunda untuk selalu mengadaptasikan anak-anak, melatih untuk cuci tangan setelah melakukan kegiatan atau setelah dari luar rumah. Yang selanjutnya melatih dan selalu mengingatkan anak untuk membiasakan pakai masker terus-menerus selama beberapa jam. Ya, khawatir saat ini kan anak-anak dan kita semua mungkin sudah lelah dan sudah beranggapan virus itu sudah kalah dengan kita gitu kan. Banyak juga di lingkungan saya, soalnya anak-anak udah banyak yang lepas masker, orang tua juga ada yang sudah lepas masker. Untuk itu, karena kita mau mengadakan program seperti ini, kita harapkan lebih melatih kembali gitu kan, yang sudah bosen tolong tidak dilatih lagi agar menggunakan masker sesuai dengan aturannya ya. Oke. Ini kelihatan atau terlalu kecil ya Bunda? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Ya, kelihatan. Oke. Ya. Bu Lala di mute, Bu. Bu Lala mohon maaf. Mute tuh, Bu. Sudah ya? Oke, kedengeran ya. Ya, ini syarat sekolah untuk tatap muka. Kami di jaringan JSIT pun sedang memprogramkan sekolah-sekolah usahakan ya bisa ikut dalam nama-nama sekolah piloting untuk offline tatap muka ya. Bekerjasama juga dengan Dinas Pendidikan ya. Waktu itu kami sudah mengadakan pertemuan dengan Bu Nahdiana. Semoga sekolah-sekolah dalam jaringan Islam Terpadu JSIT bisa banyak yang diizinkan untuk tatap muka seperti itu. Nah, kita berusaha mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini ya nomor 1 mendapat izin dari pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Nah, kita belum dapat izin. Jadi kita ini hanya karena sedikit sudah ada wacana ya untuk tatap muka, makanya kita mengadakan school visit biar nanti anak-anak terbiasa seandainya melakukan pembelajaran di sekolah untuk tatap muka. Karena memang pembelajaran sekolah tatap muka saat ini
tidak sama dengan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi seperti itu, berbeda ya. Kalau sebelumnya mungkin mereka bebas berbicara, ngobrol dengan teman-teman, saat ini mereka seandainya memang di sekolah mereka belum dibebaskan untuk ngobrol banyak dengan teman-teman seperti itu ya. Terus mendapat setujuan, insya Allah saya setuju sekali kalau misalnya ada pembelajaran tatap muka gitu, karena memang banyak orang tua setelah waktu itu saya sudah melayangkan kuesioner ya Bunda 70% lebih itu menginginkan tatap muka ya. Nah, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Terus ini persetujuan orang tua, alhamdulillah ya, di atas 70% tadi saya sampaikan sudah setuju untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi harus di atas surat ya, surat persetujuan ya, surat pernyataan. Nanti suratnya akan kami sampaikan ke ayah bunda. Nah, ini mendapat persetujuan masing-masing dari orang tua. Nah, ini nanti orang tua diharapkan menandatangani surat pernyataan ya berkaitan dengan school visit ya, meskipun cuma school visit tapi kami pun harus meminta persetujuan ayah bunda. Nanti ayah bunda yang tidak mengizinkan, kan ada beberapa wali murid yang tidak mengizinkan Ananda untuk program ini gitu kan, untuk tatap muka. Makanya kami memberikan pilihan ya, jika memang ayah bunda belum mengizinkan nggak apa-apa ya, kami tidak mewajibkan untuk Ananda ikut program school visit ini. Nah, nanti yang tidak ikut program ini atau yang masih pembelajaran online di rumah bisa nanti oleh guru kelas teknisnya mungkin seperti biasa ya, melalui Google Classroom seperti itu penugasannya ya. Ini oke, lanjut tersedianya sarana ya udah, alhamdulillah. Nah, ini ayah bunda poin 5 ya, yang ini tadi sudah ya, sedikit banyak sudah. Nah, nomor 5, membatasi peserta didik yang tidak boleh berkegiatan di sekolah. Nih, kami mohon nanti guru kelas pun mendata siswa-siswinya yang memiliki penyakit medis ya atau komorbid virus pandemik tersebut, seperti itu, agar nanti tidak memberikan pengaruh buruk kepada Ananda, atau yang kita khawatirkan jika di keluarga Ananda atau peserta didik tersebut ada orang tua yang memiliki penyakit komorbid, yang kami tidak menginginkan hal buruk terjadi seperti itu. Punya riwayat kontak dengan orang yang positif, nah ini yang tadi saya sampaikan, kalau anak-anak kan biasanya imunnya lebih tinggi gitu ya, lebih kuat, jadi lebih diperhatikan kembali. Nah, ini memiliki riwayat perjalanan dari zona. Nah, kami kan sampaikan tanggal 6 ya, insya Allah ya Bunda ya. Otomatis minggu ini nih usahakan tidak melakukan perjalanan ke zona-zona penyakit COVID yang lebih, yang kuning, oranye ataupun merah, apalagi hitam ya Bunda ya. Mohon tidak melakukan perjalanan tersebut. Nah, Ananda yang masih di kampung, mudah-mudahan ini kelas 1 dan kelas 2 ada siswanya yang masih di kampung gitu ya. Untuk itu segera kembali ke ke Jakarta ini ya, kalau seandainya memang menginginkan mengikuti program school visit. Nah, setelah itu kan melakukan tes antigen atau PCR ya, agar nanti ketika jadwal school visit Ananda bisa mengikuti seperti itu. Nah, ini belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau seandainya mungkin Ananda sebelumnya adalah sedang melakukan isolasi mandiri, maka kami mengharapkan kerjasama untuk tidak mengikuti school visit ini, tetap online saja di rumah seperti itu ya Bunda ya. Nah, ini juga poin 7 ya,
orang tua atau wali murid harus memeriksa kondisi kesehatan anak sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka yang tadi saya sampaikan. Jadi sebelumnya usahakan benar-benar mengecek kondisi kesehatan Ananda. Ya. Yang tadi perlu ininya apa? Ya. Ini ya Bunda. Ya. Tata tertib ya. Ketika school visit, satu, menggunakan standar protokol kesehatan. Yang tadi ya, protokol kesehatan pakai masker, terus facial, cuci tangan sebelumnya gitu kan. Terus pakai kaos kaki, terus apalagi nih ya? Oke, transportasi ayah bunda, transportasi ya. Transportasi juga bagi kami sangat mengharapkan bagi teman ayah bunda yang mungkin biasa pakai transportasi online itu untuk saat ini diusahakan untuk tidak menggunakan transportasi online dulu ya. Sebisa mungkin ayah bunda mengantar Ananda sampai ke sekolah seperti itu. Nah, terus alat tulis berkaitan dengan alat tulis. Diharapkan Ananda tidak meminjamkan alat tulis ya untuk protokol kesehatan ini. Terus selesai pembelajaran di rumah pun harap apa namanya yang tadi saya sampaikan, cuci tangan ya, sampai di rumah cuci tangan. Terus mengganti pakaian yang dari sekolah langsung ganti dengan pakaian bersih seperti itu. Nah, ini nomor 2, tidak memakai seragam sekolah, tapi memakai seragam muslim bebas dan sopan. Ya, ayah bunda. Yang ketiga, tidak membawa uang saku. Tidak membawa uang saku artinya ketika di sekolah dan sudah selesai, ketika observasi berlangsung dan sudah selesai, keluar sekolah itu nanti tidak ada yang jajan. Seperti itu. Jadi harus membawa bekal dari rumah, nomor 4 nih, membawa bekal dari rumah. Meskipun tidak ada istirahat, ketika observasi berlangsung tidak ada istirahat ayah bunda, cuma mungkin ada apa namanya ya, waktu 5 menit sampai mungkin paling lama 10 menit kali ya, untuk anak-anak yang mungkin haus atau sedikit memakan cemilan seperti itu ya, di jam keduanya, seperti itu kan ada 2 jam ya. Dan juga bekal itu snack dan minuman ya bunda ya. Nah, terus ini tidak ditunggu. Nah, ya bunda diharapkan tidak menunggu Ananda, baik menunggu di masjid, mungkin di empok ya, itu tidak ada yang saling nunggu, baik nunggu anak maupun nunggu orang tua lain, janjian seperti itu ya. Kadang ada aja kemarin ketika bagi hasil perkembangan usaha didik, bagi rapot, ada aja yang saling tunggu gitu ya. Saya yang was-was, saya yang takut, karena takut aja ada yang mantau seperti itu ya. Dan sekolah yang kena nanti. Jangan sampai kita baru mengadakan 1 hari gitu kan, udah dilakukan penertiban gitu oleh pihak-pihak yang seperti itu. Jangan sampai ya bunda ya, mohon kerjasamanya. Ya, jadi hanya mengantar dan menjemput pun tidak saling tunggu dan tidak janjian antara orang tua gitu. Jadi tidak ada istirahat juga. Terus, nah ini siswa harus sarapan terlebih dahulu ya, khawatir kalau dalam keadaan lapar itu menurunkan imun siswa juga seperti itu. Air putihnya harap apa namanya, air putih ya, jangan air yang berwarna dulu ya untuk ke sekolah. Oke, selanjutnya
Ini nanti akan disampaikan kepada ayah bunda surat pernyataan orang tua atau wali siswa. Nah, ini nama ayah bunda. Yang mau menandatangani ayah atau bunda, silakan salah satu. Nomor telepon yang aktif, yang bisa dihubungi, alamat, selaku orang tua, siapa, nama Ananda, kelas berapa. Nah, ini menerangkan bahwa saya mengizinkan, ya, memberikan izin kepada anak saya mengikuti school visit, observasi pra pembelajaran tatap muka secara bertahap selama masa transisi dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini ya, memastikan Ananda dalam keadaan sehat, menggunakan masker medis dan face shield, ya, terus membawa snack dan minuman dari rumah, tidak memberikan uang saku. Nah, mohon maaf kalau ketahuan memang ayah bunda tidak bisa bekerja sama, maka di minggu berikutnya mohon maaf kalau nama Ananda tidak didaftarkan atau tidak dijadwalkan di school visit, ya. Nanti dijadwalkan untuk online kembali seperti itu. Kalau memang ayah bunda atau nanti melakukan hal-hal yang mungkin membuat hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya. Orang tua wali hanya mengantar dan menjemput siswa, tidak berada di lingkungan sekolah saat observasi berlangsung, dan bersedia mengikuti sebentar. Maaf ya, ya bunda, maaf ada backsound-backsoundnya nih. Selanjutnya bersedia mengikuti SIP atau jadwal yang sudah diatur oleh pihak sekolah. Nah, ini kan nanti ada jadwal nih. Nah, kalau memang benar-benar tidak bisa diupayakan di SIP kedua, misalnya Ananda di SIP kedua. Nah, tapi bundanya bisanya di SIP 1 nih, gitu kan. Itu gimana caranya? Nah, bisa dikonfirmasikan ke guru kelas, tapi jangan semuanya minta di SIP 1. Nah, biar iya Miss, karena kalau SIP 1 kan sekalian nganter ke sekolah, sekalian saya berangkat tugas gitu. Kalau SIP 2 nggak ada yang nganter, gitu kan. Nah, nanti kalau semuanya minta SIP 1, gurunya juga bingung nih ngejadwalinnya, karena satu SIP itu cuma 5 siswa. Ya Bunda, nanti mudah-mudahan bisa ya diupayakan untuk mengikuti sesuai dengan SIP yang ditentukan. Ya. Kalau memang benar-benar tidak ada yang bisa mengantar atau memang tidak bisa di SIP yang sudah ditentukan oleh guru kelas, ya baru bisa dikonfirmasi ke guru kelas seperti itu. Tapi sebelumnya mohon diupayakan terlebih dahulu sesuai dengan jadwal. Nah, apabila saya tidak memenuhi ketentuan di atas, ya misalnya salah satu yang tadi saya sampaikan, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Ananda tidak diizinkan untuk mengikuti school visit, ya, atau dalam arti Ananda tetap belajar online dari rumah, seperti itu ya bunda. Nah, ketahuan anaknya lagi kurang sehat, tetap disuruh masuk. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran, kalau bahasa main bola pelanggaran ya, kartu kuning. Seperti itu ya bunda ya. Ya, ini nanti akan disampaikan ke ayah bunda oleh guru kelas. Ya, sampai sini ayah bunda mungkin ada yang mau ditanyakan, atau Bu Ija dan Miss Fitri ada yang kurang nggak tadi? Soalnya takutnya ada yang kurang. Enggak Bu, kayaknya sudah semua dijelaskan Bu. Ya, share screen-nya sudah stop kan ya Miss ya? Sudah Bu. Oke. Ya, bagaimana ya bunda? Mungkin dari ayah bunda yang dari Dinas Kesehatan bisa memberikan masukan untuk teman-teman ayah bunda lain atau untuk sekolah juga, ya. Nanti pokoknya program school visit ini tidak wajib. Ini kami serahkan kepada ayah bunda yang mengizinkan
Silakan yang tidak mengizinkan silakan. Iya baik, Ibunda Afikah dan Ibunda Afikah silakan. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Iya. Miss. Iya, Bunda. Kebetulan nih anak saya itu kan punya alergi ya, Miss ya. Jadi kalau pagi itu memang sering bersin-bersin gitu. Sebelum COVID pun begitu gitu kan. Nah, seperti Hanif itu kalau berangkat sekolah itu dia enggak pilek gitu, Miss. Tapi biasanya dia pulang sekolah tuh pilek gitu. Saya juga bingung karena memang anak saya dua-duanya itu punya alergi gitu. Nah, jadi saya mau tanya aja nih, kalau kondisi anak seperti ini takutnya dikiranya dia sakit. Padahal sebenarnya memang dia punya alergi gitu, Miss. Jadi kalau kondisi anak saya yang seperti itu gimana kira-kira ya, Miss? Makasih, Miss. Ya, Bunda. Iya. Terima kasih. Gimana nih dari ayah bunda lain mungkin ada yang memberikan tanggapan, terutama yang dari pekerja di kesehatan? Ayo, ayah bunda. Bu Lala, maaf Bu. Iya? Bu, ini di chat ada yang bertanya Bu. Iya, nanti ya sebentar. Iya, Bu. Ya, ini dulu Bunda Afika dulu. Baik, Bu. Oke, Bunda Afika ditampung dulu ya. Iya, Miss. Selanjutnya Bunda Hani yang di chat ya, yang di chat dulu. Oh iya, waalaikumsalam. Bunda Alia apa Bunda siapa nih? Mahira. Oh, Bunda Mahira. Sebentar Bunda Mahira ya, Bunda Alia dulu yang sudah dari tadi juga raise hand. Ya, silakan Bunda Alia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Ya, Bu Lala, saya mau nanya ya, tadi ada poin 7 itu kan mengecek kesehatan itu hanya untuk meyakini, ada untuk mengecek kesehatan ya? Yang poin 7 tadi yang Bu Lala share screen itu mengecek. Nah, pada saat nanti mungkin PTM, pra-PTM ini, itu kita orang tua itu hanya meyakinkan anak kita sehat, tidak batuk, tidak pilek, atau harus antigen atau PCR ya? Oke, iya. Terima Nanti kasih ya Bu kami. Lala. Ya, terima kasih Ya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Bunda siapa tadi? Mahira ya? Mahira. Oh iya, ya Bunda Mahira, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Lala. Ya, Bunda. Mau tanya, tadi aku agak masuknya agak telat ini ke Zoom-nya. Mau tanya ini rencana untuk ke sekolah ini di bulan apa ya? Oke, ya nanti akan kami sedikit ulang kembali ya Bunda ya. Nah, terus sama ini Bu Lala, tadi kan sempat ada dengar dia masuknya ada shift 1 dan shift 2. Nah, tolong dijelasin shift 1 dan shift 2-nya itu jamnya jam berapa sampai jam berapa aja gitu. Oke, baik. Untuk itu nanti kita juga berikan ini ya PPT yang tadi saya sampaikan biar jelas juga ya. Iya, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ada ini Bunda Viola. Bunda Viola nanya jam shift 1 itu dan shift 2 jam berapa aja? Oh ya, sama ya. Nanti ya Bunda Viola kami berikan ininya atau selanjutnya Bunda Alea, Bunda Alea nanya untuk suratnya diambil ke sekolah atau kita print masing-masing. Oke, ya langsung dijawab nih ya untuk Bunda Alea. Nanti untuk surat yang bisa ngeprint sendiri boleh kami berikan soft copy. Yang mau ngambil ke sekolah nggak punya printan di rumah atau nggak bisa ngeprint di tempat tugasnya, boleh ngambil di sekolah langsung dipulangin gitu. Maksudnya langsung ditandatanganin di saat itu juga biar nggak bolak-balik seperti itu ya. Oke.
Ya, untuk yang tadi yang mungkin telat, ya Bunda, insya Allah program school visit ini ya belum pembelajaran tatap muka ya Bunda ya, belum, karena belum diizinkan. Ini kita masih observasi siswa pra tatap muka. Ya, insya Allah kita mulai di tanggal 6 hari Senin. Benar ya, tanggal 6 ya Bunda ya? Hari Senin depan. Nah, insya Allah tanggal 6 mudah-mudahan Allah ridhoi ya rencana kita ini. Nah, tanggal 6, terus untuk shift satunya itu jam pukul 7 sampai pukul 9, 2 jam. Nah, shift 2-nya 9.30 sampai 11.30. Ya, Bunda ya, itu. Nah, untuk yang tadi masalah cek kesehatan, Bunda Aliah ya, kesehatan saja atau perlu antigen atau gimana? Ya, sebenarnya waktu saya bicarain ini apa namanya ya? Perlu enggak nih ya tes kesehatan anak gitu ya. Nah, ini coba saya ini ke forum. Pengennya sih emang cek antigen biar lebih benar-benar ini ya, teman-teman ya. Pengennya biar jelas nih anak-anak semua sehat seperti itu. Tapi kira-kira memberatkan nggak buat ayah bunda? Saya sih pengen cek antigen anak-anak biar jelas semuanya sehat gitu ya. Nah, tapi saya lempar kembali kepada ayah bunda nih, kalau syarat cek antigen tes antigen itu menjadi salah satu syarat Ananda bisa datang ke sekolah. Gimana? Kalau saya kurang setuju ya, Miss. Saya Karena juga kurang setuju. anak saya udah pernah Miss PCR sekali dan itu trauma mereka gitu Miss. Jadi yang ada mereka nggak akan mau sekolah malahan. Lebih baik saya nggak sekolah deh daripada saya harus colok-colok. Kalau anak saya pasti pilihannya itu Miss. Karena mereka udah pernah waktu itu kan sekali mereka PCR dan mereka udah tahu rasanya dan mereka trauma Miss. Kalau anak saya begitu. Oke, Makasih terima ya, kasih Miss. Bunda. Ya, ada Kalau lagi yang memberikan dari pendapat? saya kurang setuju karena Bunda ada siapa nih? orang Bentar. dewasa Bunda kurang. Kansa apa Bunda siapa? Bentar. Bunda. Saya bundanya Bagas dari kelas 1 Oh, Usman. iya, soalnya nama Nama bundanya nih. saya, iya. Saya kurang Iya, setuju Bunda. karena kita orang dewasa aja nggak nyaman ya kalau misalkan kita harus antigen. Karena kan hidungnya harus ditusuk-tusuk, kerongkongannya harus dicek juga. Karena Bagas juga udah pernah di PCR gitu. Jadi dia tuh bener-bener nangis dan sampai patah, itu sampai 2 kali. Masya Allah ya Rob. Ya. Ya, mungkin satu lagi yang memberikan pendapat. Satu lagi yang berkaitan dengan tes antigen. Ya sih Bu, kalau aku juga mikirnya dari Bunda Mahira nih. Itu Ya, yang penting Bunda. sih kejujuran. Ya, yang penting sih kejujuran dari wali murid semua ya. Kalau anaknya sakit, ya jangan dulu masuk sekolah gitu aja sih. Terus sama mungkin dari sekolah kan karena nggak dijagain anaknya Bu. Jadi mohon pantau juga. Kadang anak-anak kan suka deket-deketan gitu. Jadi dari pihak guru sekolah itu juga tolong jagain anak-anak kita gitu kan karena nggak diliatin. Jadi biar mereka main juga ada jaga jarak gitu loh. Kadang-kadang anak-anak kan suka deket-deket gitu kan. Jadi mohon dipantau juga anak-anaknya gitu aja di sekolah. Oke, baik. Ya, terima kasih sudah 3 perwakilan yang menjawab masalah tes antigen. Iya, itu awalnya sih kami pengen Ananda itu atau setiap guru pun sama ya, bukan cuma anak-anak peserta didik saja, tapi pendidik pun sama. Awalnya saya minta untuk tes antigen terlebih dahulu, tapi apakah ini tidak memberatkan seperti itu? Kita kembali lagi bertanya. Nah, makanya kami ambil keputusan untuk tidak perlu tes antigen. Yang penting kejujuran teman-teman, kejujuran ayah bunda, ya, memastikan Ananda sehat seperti itu ya. Dan satu lagi, bukan cuma Anandanya, orang-orang di rumah pun sehat seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, jika ada orang tua atau anggota keluarga di rumah itu ada yang kurang sehat, baru kami harapkan untuk tes antigen. Ya, seandainya di rumah ada yang terkonfirmasi, misalnya gitu ya, terpapar. Sebelumnya kita nggak tahu gitu ya, ternyata ketika dites positif seperti itu ya.
maka itulah peserta didik tersebut yang harus tes antigen seperti itu ya. Tapi memang kalau misalnya awalnya emang dan anggota keluarga sehat-sehat aja kan, dan sebelumnya juga nggak ada apa-apa, ya itu hanya memastikan aja suhu tubuh dan tidak batuk pilek, juga apa namanya, nafsu makannya oke-oke aja, tidak ada masalah, insya Allah bisa langsung gitu, tidak perlu tes-tes seperti itu. Ya makanya tadi saya sampaikan di surat pernyataan ya, jika memang apa namanya ya, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka kami bersedia menerima konsekuensi dari sekolah seperti itu ya Bunda. Ya, untuk Bunda Afika nih masalah Hanif yang suka alergi, apakah Hanif aja atau Afika juga alergi Bun? Dua-duanya, Miss. Jadi kalau mereka kalau pagi itu, Miss, kalau bangun tidur terus mandi, itu mereka memang masih ada fase bersin-bersin itu sekitar setengah jam lah, Miss. Tapi setelah itu normal gitu. Itu setiap hari di rumah juga begitu, Miss. Jadi kalau Zoom pas jam 7 itu mereka masih sambil gitu, masih sambil lingusan gitu. Tapi nanti kalau udah Zoom jam kedua, ketiga itu udah enggak. Nah, kalau Hanif itu pas masuk sekolah dulu sebelum pandemi itu kurang tahu juga sih. Jadi waktu kelas 2 saya sempat minta tolong juga tuh sama Miss Eli dan Miss Ana untuk mungkin Hanif jangan terlalu di spot kesorot AC atau gimana gitu, Miss. Karena kalau Hanif itu dia berangkat sekolah itu nggak pilek, Miss. Tapi kalau pulang sekolah itu pasti ada bekas itulah. Jadi dia kayak pilek gitu. Itu setiap hari dari kelas 1 Miss sampai kelas 2 itu gitu terus sampai akhirnya terus pandemi gitu. Nah, sekarang kan saya maksudnya saya menyampaikan juga ini kira-kira dari pihak sekolah bagaimana kini dengan kondisi anak saya begini. Mungkin kalau anak saya dapat yang sesi pertama, mungkin dia akan nanti ada pilek-pilek itu, tapi sebenarnya setiap hari mereka begitu gitu. Tapi pihak sekolah bagaimana nih kalau dengan kondisi anak saya seperti ini gitu kan. Saya sampaikan sejujur-jujurnya gitu ya, Miss ya. Kalau memang wali murid dan sekolah kira-kira berkenan anak saya masuk ya nggak apa-apa gitu. Saya terima gitu. Yang penting saya sudah jelaskan memang anak saya dua-duanya ini ada alergi dan setiap pagi mereka memang selalu ingusan. Gitu, Miss. Saya lebih baik saya sampaikan dulu di depan kebijaksanaannya bagaimana untuk anak saya terima gitu. Terima kasih. Ya, baik Bunda Vika. Kalau menurut saya kalau alergi memang tidak bisa ini ya. Nah, insya Allah insya Allah sehat gitu ya. Dan mungkin nanti bisa disiasati dengan jadwal sip yang kedua seperti itu. Ya, Insya Allah tidak, sehat, Miss. Kalaupun nggak sehat pasti nggak masuk lah, Miss. Kita kan sama-sama menjaga gitu ya, Miss. Iya, ya, begitu. Cuman kan takutnya nanti kalau saya nggak bilang di awal kan takutnya ketika menemukan anak saya kok ingusan nih, kok boleh masuk sih gitu. Sedangkan kondisi anak saya begitu gitu. Jadi lebih baik saya sampaikan di depan gitu, Miss. Ya, baik, terima kasih Bunda. Ya, untuk guru kelasnya atau pendampingnya Vika ya, atau nanti Hanif kan beluman ya, belum ada jadwal nih karena Hanif udah kelas 3 ya. Kelas 4. Kelas 4, iya, malah kelas 4. Nanti dijadwalkannya mungkin catatan jadwalnya di sip kedua seperti itu. Ya, kayaknya sudah terjawab semua ini, atau mungkin saya kembali ya. Udah ya, udah semuanya ya, kan udah, sipnya juga udah. Gimana mungkin teman Surya atau teman-teman Dewan Guru ada yang mau menambahkan? Takutnya terlewat. Cukup yang itu kan ada. Oh iya, oke. Coba saya. Bentar ya. Oh, saya tutup.
Bu Ija, bisa bantu share screen yang tadi? Iya, maaf Bu, tadi saya barusan habis nge-lag. Oh gitu. Apa Bu Lala mungkin nanti tinggal kalau misalnya memang sudah ditutup, nanti bisa diinfokan via WA grup kali ya Bu Lala ya. Nah, ini ada. Sudah kelihatan Bu? Iya, iya. Oh, udah, ya udah. Ya, sudah Bu Lala. Tuh, nge-lag lagi. Saya nggak ketemu nih, tar dulu. Sudah ada Bu Lala? Oh ya. Sudah, Iya, sudah. iya. Enggak, maksudnya enggak ketemu kembali ke Zoom tadi. Saya lagi jalan-jalan ke inian. Jalan-jalan nyarinya. Ya, Bunda. Yang tadi shift-nya ya, ini ya. Satu kali dapat jadwalnya anak-anak ya yang baru bergabung. Satu ya, pukul 7 sampai pukul 9 ya, ini sesi 1. Nah, istirahat udah. Jadi nanti yang Bunda sampaikan tadi, kami tegaskan kembali, insya Allah tidak ada kesempatan untuk Ananda berlari-larian atau main dengan teman yang berlebihan seperti sebelum pandemi. Nah, ini kita fokus snack time sedikit, minum dan makan cemilan seperti itu. Jadi untuk kontak dengan teman-teman itu semaksimal mungkin kita kurangi seperti itu ya. Mudah-mudahan Dewan Guru kembali diingatkan ya, diusahakan semaksimal mungkin ya, kerjasama teman-teman untuk lebih memantau dan memaksimalkan pembelajaran di kelas itu. Kegiatan observasi itu tidak ada yang kontaknya berlebihan gitu ya teman-teman, seperti itu. Yang kedua pukul 9.30 sampai 11.30 ini jeda 30 menit itu untuk penyemprotan disinfektan ya, dan untuk pertukaran siswa seperti itu ya, antara sesi 1 dengan sesi 2. Kelas 1 jadwalnya hari Selasa dan Kamis, kelas 2 Senin dan Rabu. Nah, hari Jumatnya itu kosong, steril sekolah. Nah, nanti Senin depan mungkin bisa dilakukan observasi kembali seperti itu. Gimana? Ini nanti di-share aja ya Bu Ijah ya. Baik Bu. Ya, oke. Sudah cukup? Ya Bunda? Ya, boleh ditutup Bu Ijah. Share screen-nya dicukupkan. Ya, itu saja penjelasan dari kami ya Bunda. Kita bacakan dulu yuk surat Al-Fatihah yuk, agar benar-benar program yang kita rencanakan berjalan dengan baik, semuanya sehat. Saat ini mudah-mudahan semua sehat dan nanti pun anak-anak juga sehat dan bisa melaksanakan school visit ini ya. Mudah-mudahan anak-anak lebih ceria, lebih semangat lagi untuk belajarnya ya, dan kerjasama ya Bunda yang pastinya kami harapkan ya. Ingat, bukan pembelajaran offline atau tatap muka, tapi ini school visit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada
Bu Lala atas penyampaian penjelasannya mengenai sosialisasi pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Untuk Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum ditutup untuk pertemuan hari ini? Alhamdulillah sepertinya sudah cukup ya Ayah Bunda ya. Alhamdulillah cukup, Miss. Alhamdulillah. Sudah selesai Bu Lala, tidak ada penyampaian kembali? Sudah, Miss. Ya, cukup. Alhamdulillah sebelum waktu apa namanya ya, yang ditentukan kita sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, bisa ditutup. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ayah Bunda dan rekan-rekan. Iya, Miss, kita tadi kan saya minta baca Al-Fatihah ya. Jadi sebelum kita tutup kita bacanya Al-Fatihah baru hamdalah dan kafaratul majlis seperti itu. Biar benar-benar program ini Allah ridhoi, jalan lancar, semuanya sehat. Ya, Miss, dipimpin. Amin. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ayah Bunda dan rekan-rekan guru semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Lala sampaikan atau Bu Ria dan guru-guru yang lain sampaikan bisa kita tangkap atau bisa kita jalankan dengan baik ya Ayah Bunda ya. Amin. 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 Baik ya Bunda, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi Terima kasih untuk Ayah Bunda. Marilah sebelum kita tutup kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Bu Lala. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Semuanya. Baik, Bunda semua. Izin live ya, Miss. Iya, Bunda. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru jangan keluar dulu ya. Iya, Baik, Bu. Terima kasih ya Bunda semua. Ngape? Saya mau ada urusan lagi nih. Boleh ya? Boleh kagak nih? Apa? Urusan apa? Mencari makan. Bukan. Belum sarapan. Belum sarapan. Ayo mau belanja nih ceritanya nih buat masjid nih. Acara besok. Oh gitu. Ya. Acara santunan Habis. apa? Iya, santunan juga. Gitu Iya. Boleh Iya, ya? deh. Bunda Faiza, Bunda Teori, boleh Makasih Bu Lala. Bu Ria, makasih. Bu Ria, dadah. Oleh-oleh jangan lupa. Ngegas banget kayaknya ngegas. Belanjanya kemana emang? Belanjanya kemana? Agak jauh-jauh kita mah di mari aja yang deket. Bunda, mohon maaf Bunda, boleh live dari Zoom ya Bun?
Bu Fitri, ayo izin ya, wakilin ya. Siap. Oke, Bu Guru semuanya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda. Ya, teman-teman, udah masih ada Pak Iza, Bunda Torik. Torik dan Bunda Faiza, mohon maaf Kak. Bunda Arkan, karena Zoom-nya sudah selesai, boleh leave dari Zoom ya Bun. Miss Fitri mungkin bisa dibantu remove. Baik Bu, sebentar Bu. Tadi udah di screenshot belum ya? Masih nggak bisa. Bundanya Arkan masih ada nih Arkan. Masih ada Arkan, Miss. Bakar semangat ya para ulama ya. Oke, udah nggak ada Miss. Ya Habib Gurunya lagi Zoom. Iya, saya Ya, salawatan dulu ya. Salawatan. Ayo, Miss Fitri, salawatan dulu katanya. Gurunya bisa nggak nih salawat nih? Salawat tibil kulub lah minimal. Suara siapa? Minimal salawat tibil kulub bisa nggak? Ayo coba, Miss Terry. Coba, 1, 2, 3. Ayo. Tadi yang tibil kulub yang depannya apa ya, Bu? Apa ya? Masa nggak tahu? Sekarang sudah edo ya, siapa nanti kita cariin Resti ya, Restinya ngajarin anak-anak tibil kulub. Ya, biar